Kementerian Haji, ya, Dr. Taufik. Alhamdulillah kami diterima dengan baik di Masjid Haram. Ternyata di dalam Masjid Haram itu ada sebuah tempat VIP yang sangat luar biasa, ya. Kami disuguhi makan malam dan juga pembicaraan yang cukup panjang, lebih dari 1 jam. Kita membicarakan banyak hal, antara lain beliau meminta ke Kementerian Agama Republik Indonesia untuk lebih siap menghadapi haji akan datang, karena akan ada penyempurnaan. Saya juga menanggapi bahwa alhamdulillah kami juga sudah ada badan, dan menyertai kami juga badan penyelenggara haji juga memberikan bantuan yang sangat signifikan terhadap penyempurnaan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Poin yang penting juga yang kita bicarakan, kami minta beberapa, ya biasalah permintaan. Pertama, kami minta di zona 1 di Mina, supaya nanti kita tidak lagi menggunakan Mina Jadid, dan alhamdulillah itu diapresiasi. Yang kedua, kami juga minta penambahan jumlah petugas, karena mengingat daftar tunggu kami sedemikian lama, sampai 48 tahun, sehingga mereka itu kebanyakan yang senior yang akan menyelenggarakan ibadah haji. Jadi perlu pendampingan yang bagus. Kemudian juga dokter dan tenaga medis kesehatan akan dipertimbangkan, karena memang ini karena rencananya ada pengurangan 50%, minimum bertahan seperti tahun lalu. Yang ketiga, kami juga meminta supaya diberikan apresiasi terhadap penempatan jemaah haji di berbagai tempat, ya, fasilitas-fasilitas yang lebih khusus, karena mengingat jemaah haji kami ini adalah paling banyak. Kita diskusikan juga masalah murur. Ya, murur itu ya akan lebih bagus kalau seandainya itu diperbolehkan, diperkenankan oleh fatwa Majelis Ulama-nya boleh. Itu juga akan lebih melancarkan jamaah haji, karena jamaah haji Indonesia paling besar. Kalau itu bisa dilakukan murur, itu nanti akan berkontribusi terhadap penyelenggaraan kelancaran ibadah haji. Kita juga bicara sedikit tentang dam. Nah, ada wacana di Indonesia, kalangan-kalangan pemikir, apakah boleh dam itu dilaksanakan di Indonesia? Artinya kambingnya di Indonesia, dipotongnya di Indonesia, distribusinya ke Indonesia. Kata Menteri Haji, ya tergantung. Kalau misalnya pertimbangan ulamanya di setempat itu menganggap itu boleh, kami tidak ada masalah, malah lebih ringan buat kami, jadi mengurangi beban kami dan juga menambah manfaat kepada masyarakat Indonesia itu sendiri. Tapi sekali lagi, itu apakah itu sudah dibenarkan oleh fatwa Majelis Ulama-nya? Nah, ini kami akan diskusikan. Saya tanyakan juga apakah ada negara seperti itu. Ada sih beberapa sporadis, ya, termasuk Turki juga sudah banyak melaksanakan hal yang sama. Kemudian kita diskusikan juga mengenai tanazul. Tanazul itu ya dia serahkan ke Indonesia. Kalau memang itu lebih siap, ya itu juga lebih bagus, sebetulnya lebih melonggarkan pergerakan di Mina. Kami juga diskusikan tentang pesawat, ya, tetap Garuda kita bicarakan tadi sebagai wacana, dan tentunya Saudi. Dan kalau ada alternatif lain nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Kemudian kita juga bicarakan tentang himbauannya supaya lebih cepat melakukan pembukingan hotel kalau ingin lebih dekat, karena first come first service, ya, itu kan di dalam banyak hal. Dan yang paling menarik lagi tadi adalah karena sangat cair pertemuannya, ya, sampai kami berdiskusi lebih jauh melampaui urusan haji. Saya katakan bahwa saya membaca jalan pikirannya yang mulia di melalui YouTube, Instagramnya. Saya punya banyak kemiripan pendapat bagaimana mengupgrade
martabat umat Islam bukan saja di Indonesia atau di Saudi Arabia, tapi dunia Islam. Nah, sangat-sangat apresiasi itu ya, termasuk kita memikirkan ke depan. Saya minta supaya dibangun museum hadis seperti hanya yang ada di Madinah, dan insya Allah minta space di Istiqlal. Ada nggak space di Istiqlal yang bisa dibangun itu? Saya bilang ada, lengkap. Nah, jadi dalam waktu dekat ini insya Allah beliau akan melakukan pendekatan kemungkinan untuk kita membuka museum hadis di Istiqlal. Beliau juga sangat berharap bahwa Menteri Agama Republik Indonesia ini juga ikut bersama-sama dengan pemerintah Saudi Arabia untuk memikirkan umat Islam secara global, komprehensif. Dia mengaku bahwa pikiran-pikiran Menteri Agama ini sangat sejalan dengan pikiran-pikiran kami, kata beliau. Sehingga konferensi internasional tentang penguatan umat Islam ke depan, Menteri Agama akan diajak terlibat, bukan hanya urusan haji, tapi juga urusan-urusan pemberdayaan umat yang lain. Nah, sepertinya sangat nyambung ya. Beliau juga membaca perkembangan Istiqlal yang begitu impresif, yang begitu mengesankan, sehingga turut serta juga akan memberikan penguatan Istiqlal sebagai barometer untuk masjid Indonesia yang sedemikian banyak. Pokoknya pertemuan ini sangat cair, dan kata teman-teman barusan ada pertemuan Menteri Agama selama ini, dan itu artinya bahwa beliau nyambung dengan pembicaraan kita. Saya tadi ditemani dengan Badan Penyelenggara Haji, ya, Gus Irfan, kemudian juga ada Pak Dubes mendampingi kami, ada juga Dirjen PHU dan staf khusus kami juga ada. Alhamdulillah pertemuan kami malam ini sangat bagus. Begitu indahnya pertemuan ini, kami ditawari untuk mengunjungi beberapa tempat-tempat yang penting di Madinah dengan langsung dikontak pihak-pihak yang terkait untuk mengunjungi apa-apa yang bisa dikunjungi jamaah haji nanti kalau dia berada di Madinah. Ditunjukkan beberapa tempat, tapi sebelum jamaahnya pergi ke tempat itu, kita diminta untuk mengunjungi dulu. Termasuk juga tempat-tempat objek-objek menarik di Madinah yang lain. Kemudian juga di Jeddah, kalau ada yang tertarik untuk ke Jeddah, mungkin jamaah umrah, banyak objek juga di situ. Sama juga di Madinah itu Madaim apa itu, yang lagi buah bibir itu. Kemudian juga di Taif beberapa tempat, ya, supaya jamaah haji dan umrah Indonesia itu tahu bahwa di Saudi Arabia itu banyak objek, bukan hanya tempat bersejarah selama ini Makkah, Madinah, tapi juga ada objek-objek wisata yang lain menarik untuk dikunjungi. Inilah pertemuan kami, dan insya Allah beliau juga akan melibatkan Menteri Agama Indonesia dalam seminar-seminar internasional tentang penguatan umat itu untuk terlibat bersama-sama dengan Kementerian Haji. Menariknya, Kementerian Haji ini juga pernah jadi menteri di beberapa kementerian seperti Menteri Haji, jadi dia tahu banyak tentang perkembangan ke depan. Ya, saya juga diapresiasi betapa perlunya penguatan umat Islam mempertahankan identitas Islam di dalam masyarakat yang global, masyarakat plural seperti ini. Itu yang sangat digarisbawahi, bahwa Menteri Agama kali ini sejalan dengan pikiran kami.